Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Sejak mendapatkan jiwa Gua Void, Xiaoyan telah memanggil Ye Tian berkali-kali. Meskipun ia telah menerima balasan, Ye Tian tak pernah muncul. Saat itu, ia berasumsi bahwa jiwa Gua Void yang telah menyegel ruang tersebut. Sekarang tampaknya bukan itu masalahnya, ia hanya mencari-cari alasan. Xiaoyan sebenarnya tidak pergi ke arah di mana Xiaoyan menggunakan spanduk penekan jiwa untuk melihat bahwa Ye Tian juga berada di kehampaan Nanling. Ia segera melepaskan jiwa pergerakan Void-nya untuk menentukan perkiraan lokasinya, yang dengannya ia dapat mencapai penjaga toko secepat mungkin. Hidup, hidup, hidup. Dan di suatu tempat di kehampaan, di atas sebuah bintang sehitam tinta. Bangunan-bangunan di sini dibangun dari batu hitam, menyatu mulus dengan warna bintang dari kejauhan. Di atas bintang ini terbentang massa gelap seperti awan. Sekilas, mereka tampak seperti titik-titik hitam yang tak terhitung jumlahnya, tetapi setelah diamati lebih dekat, mereka ternyata adalah serangkaian sosok tanpa jiwa. Mereka semua mayat, tak bernyawa, dan jumlah mereka tampak mencengangkan, melebihi puluhan juta, hampir mencapai 1 miliar. Tampaknya seperti awan. Di bawah, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya berlutut menyembah. Objek sujud mereka bukanlah manusia atau binatang terbang, melainkan awan ungu hitam. Saat mereka membungkuk menyembah, awan itu berkilauan dan tiba-tiba berubah menjadi sesosok, matanya dipenuhi pesona jahat dan dominasi yang bahkan lebih besar. Benar, benar, iblis ini telah disegel oleh Gu Zongsheng terkutuk itu entah sudah berapa tahun, tetapi begitu aku muncul, pengikut dan penyembah yang tak terhitung jumlahnya akan berbondong-bondong mendatangiku. Cepat bersujud padaku. Aku akan menghadiahi kalian dengan energi jahat yang luar biasa dan memberimu kekuatanku yang tak terbatas. Jika kalian semua mengikutiku, tak lama lagi pasukan iblisku akan berjumlah miliaran. Belum lagi makhluk-makhluk tak berguna dari Taiksu itu. Setiap makhluk hidup yang datang ke Sensi akan dimurnikan menjadi pasukan iblisku. Kemudian, aku akan memimpin seluruh dunia kura-kura ilahi. Suaraku bagaikan guntur yang menggelegar, mengintimidasi semua makhluk yang meringkuk di sini dengan tekanan dominasi yang tak terbantahkan. Sosok ini tak lain adalah Ye Tian. Tepat saat ia menyampaikan kata-kata yang mengintimidasi ini, ia tiba-tiba membeku. Sialan, Ye Tian, kau mencoba mengendalikan iblis ini lagi. Kenapa dia belum kembali? Sebuah suara muncul entah dari mana. Ye Tian mengerutkan kening. Aku akan segera ke sana, segera ke sana. Setelah itu, Ye Jian memutar matanya, membuka lengannya, dan menatap aliran tak berujung para penyembah di bawah dengan seringai ganas. Jangan kira kau bisa mengendalikan iblis ini hanya dengan bendera yang patah. Jangan kira kau bisa menemukan iblis ini di dunia yang luas ini. Kau hanya angan-angan. Iblis ini adalah iblis terhebat di 9 alam. Jika kau berani datang dan menemuiku sekarang, aku akan meninju perutmu, umpat Ye Tian. Gelombang aura pembunuh menyebar dengan liar, menyebabkan banyak sosok di bawah terdiam. Tak jauh dari Ye Tian, sesosok anggun berdiri, alisnya sedikit berkerut, rambutnya ungu, dan tanda khas di antara alisnya. Dalam jarak 100 kaki darinya, tak sehelai rumput pun tumbuh, tak seorang pun berani mendekat sedikit pun. Di sisi lain sosok anggun ini, berdiri sosok lain, setengah berlutut, dengan ekspresi menantang di wajahnya. Namun, ekspresi Ye Tian sebenarnya tidak penting bagi mereka, seolah-olah mereka semua hanyalah semut di matanya. Sikapnya tidak penting, sejumput 2 jari saja sudah cukup untuk membunuh mereka semua. Ini sungguh arogan. Pria itu berbisik bahwa jika Xiaoyan melihat ini, bahkan setelah hampir 10.000 tahun, ia akan tetap langsung mengenalinya. Ini adalah Hun Tiandi, yang jelas telah ia bunuh 2 kali. Namun, Hun Tiandi tidak jatuh. Sebaliknya, ia telah dihidupkan kembali, kekuatannya meningkat ke tingkat Dewa Bumi. Ia menganggap dirinya seorang jenius sejati. Jika bukan karena istana 10.000 iblis yang mengendalikan jiwanya, Kaisar Surgawi pasti sudah lama pergi. Bahkan setelah bertahun-tahun, api dendam masih membara di dalam dirinya, dan setiap hari, dendam yang tersembunyi di dalam dirinya ini semakin kuat. Ia percaya kekuatannya saat ini lebih unggul dari 10.000 orang, dan ia bahkan cukup yakin bahwa ia melampaui Xiaoyan.
Ia bahkan tidak menganggap serius Ye Tian. Guo Zhao segera berlutut. Makhluk seperti ini, jika hanya berpikir, kita semua akan berubah menjadi boneka, teriak sosok di sampingnya dengan suara tegas. Begitu kata-katanya terucap, Kaisar Huntian langsung menundukkan kepala, tak berani bertindak gegabah. Namun, kepala istana, Istana 10.000 Iblis kita telah beroperasi selama 10.000 tahun, dan dengan susah payah, telah berkembang. Apakah kita akan menyerahkannya begitu saja kepadanya? Hun Tiandi tidak mau menerima ini. Sepertinya setelah bertahun-tahun, mentalnya belum berkembang pesat. Mungkin status yang telah ia terima di Istana 10.000 Iblis selama bertahun-tahun itulah yang membuatnya merasa agak sok suci. Namun apa yang ia katakan, dan sosok di sampingnya tetap diam, memperjelas bahwa ia adalah pemilik Istana 10.000 Iblis, bukan pria bercadar jahat di atasnya. Ia tiba-tiba muncul di Istana 10.000 Iblis yang tersembunyi, menganggapnya sebagai markasnya. Iblis yang tak terhitung jumlahnya telah menduduki planet ini. Ia bertanya-tanya makhluk macam apa dia. Namun, tingkat kekuatannya berada di luar jangkauan kita. Untuk saat ini, kita hanya bisa menahannya. Pemilik Aula 10.000 Iblis menggelengkan kepalanya dan berkata, sambil berlutut dengan satu kaki. Jelas bahwa menyelamatkan nyawa kita adalah yang terpenting sekarang. Siapa di antara kalian yang menjadi bos di sini? Perintah Ye Tian. Pemilik Aula 10.000 Iblis gemetar seluruh tubuhnya, melangkah maju dengan gemetar, hampir membenamkan kepalanya di dadanya, dan membungkuk. Kau adalah Aula 10.000 Iblis. Pemiliknya hanyalah seorang junior. Aku hanya memohon agar kau hidup. Pria itu menundukkan kepalanya dan membungkuk dengan hormat, sangat baik. Sangat bijaksana. Iblis ini sangat menghargai roh jahatmu, jadi aku akan memberikannya kepadamu. Ye Tian selesai berbicara, dan sebelum pemilik Aula 10.000 Iblis sempat bereaksi, gelombang roh jahat hitam dan merah melonjak keluar, mengalir ke tubuhnya melalui ketujuh lubang. Tiba-tiba, cahaya terang melintas di mata pemilik Aula 10.000 Iblis. Dia berdiri tegak, tangannya di belakang punggung, memancarkan aura mendominasi. Haha, ya, itulah dirimu yang sebenarnya. Iblis ini lebih suka orang yang mendominasi, bukan pengecut. Semakin arogan dirimu, semakin baik. Untuk menjadi kekuatan tertinggi, kau harus sombong. Ye Tian tertawa terbahak-bahak, menyaksikan pemilik Aula 10.000 Iblis Kaisar Huntian dari Aula Iblis langsung bergerak dan menghampiri Ye Tian. Aku, juniormu, juga ingin mengikuti pemiliknya dan berkata, hidup pemiliknya. Hidup pemiliknya. Haha, sungguh mengagumkan. Aura pembunuh Ye Tian merasuk ke dalam tubuh Hun Tiandi, dan Hun Tiandi merasakan auranya melonjak, seolah-olah memiliki kekuatan yang luar biasa. Ada tanda-tanda samar akan adanya terobosan, yang langsung membuat alis Hun Tiandi berbinar, matanya dipenuhi rasa hormat. Saat itu, Ye Tian mendengar sebuah suara memanggil, siapa yang berani memanggilku, iblis secara langsung. Sekalipun kau begitu sombong, kau tidak bisa memanggilku, iblis secara langsung. Begitu Ye Tian berbicara, ia mendongak ke arah suara itu. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya gemetar, dan ia bahkan berteriak ketakutan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.